Di bulan Februari ini, di bulan yang kedua, di tanggal yang kedua, kita punya tema yang baru, tuning in. Secara hurufiah, saudara, pengertiannya adalah menyetel, ya, disetel. Dan hari ini saya ingin kita semua, ya, belajar untuk bagaimana menyetel hidup kita supaya bisa mendengar suara Tuhan. Di udara ini banyak sekali gelombang-gelombang suara. Tapi kita tidak bisa mendengar dengan telinga jasmani kita, saudara. Bisa dimunculkan next slide, ya. Dan itu bisa ditangkap melalui peralatan seperti ini, saudara, ya. Kalau bisa dilihat yang bagian kanan bulat ini, saudara, ya. Jadi ada kode panah ke kanan dan panah ke kiri. Itu disebut sebagai tune, ya. Jadi dia bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada bagian yang bergaris putih itu, dia bisa bergerak ke arah kanan. Nah, setelannya dibawa di dalam frekuensi FM dan AM. Masih ada yang punya peralatan ini di rumah? Ada? Ya. Kalau sekarang kayaknya kurang populer lagi, ya. Jadi ini bisa disetel kalau misalnya di dalam frekuensi FM, saudara. Kalau kita gerakan, ya, putar ke kanan dan bagian ini akan bergerak ke kanan. Ketika tiba di angka 100, maka kita bisa mendengar siaran kabar baik, saudara, ya, radio kabar baik. Kalau kemudian kita teruskan sampai di 106,7, kita akan menangkap siaran Sion FM, saudara, ya. Jadi untuk yang masih mendengarnya, saudara, karena itu bisa ditangkap melalui peralatan radio. Nah, hari ini, saudara, ya, kita menyetel hidup kita. Kita menyetel pendengaran kita untuk bisa mendengar satu frekuensi dengan Tuhan, ya. Belajar dari seorang yang bernama Samuel. Mari buka bersama dengan saya di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 14. Kitab Samuel, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya ayat-ayatnya yang ganjil, jemaat sekalian ayatnya yang genap. Ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Silakan ayat 2. Ayat 3, lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Silakan ayat 4. Ayat 5, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya.
Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Silakan ayat 14. Baik, dari apa yang kita baca ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita seperti Samuel, dari tidak mengenal Tuhan kemudian menjadi seorang yang mengenal Tuhan, ya tahu dan tahu dan tahu dan tahu ketika Tuhan berbicara, dan tidak ada satu pun dari firman yang disampaikan Tuhan kepada kepada Samuel itu dibiarkan gugur, semuanya terjadi. Nah, hal yang pertama adalah bahwa sebetulnya Tuhan itu sangat ingin bicara, saudara ya. Kita melihat di sini bahwa Samuel tidak melakukan sesuatu aktivitas yang boleh dikatakan aktivitas rohani. Bahkan dia pergi beristirahat, dia mau tidur, saudara ya. Jadi dia tidur, bukan lagi penyembahan, bukan dalam suasana doa, enggak. Tapi ini mau tidur. Tuhanlah yang ingin bicara. Tuhan yang mau bicara, saudara ya. Kita melihat sebetulnya pola seperti ini adalah pola yang terjadi kepada orang lain, saudara, di dalam Alkitab. Saat Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka telah melakukan pelanggaran, Tuhanlah yang datang kepada mereka dan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Ya. Saat Musa saat Musa lagi di tempat mertuanya setelah dia lari dari Mesir, Tuhan yang datang di dalam nyala api, saudara ya. Saat Daud dalam penggembalaan kawanan kambing domba, Tuhanlah yang memanggil dia untuk menjadi raja atas Israel. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan berkeinginan, Tuhan punya kerinduan untuk berbicara kepada setiap kita, saudara. Amin. Amin. Jadi bukan persoalan Tuhan bicara apa tidak tuh. Persoalannya adalah kita mau mendengar apa tidak, saudara. Jadi di situ persoalan. Saya berdoa demi anugerah Tuhan setiap kita mau untuk belajar dan bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu dapat dinyatakan secara audible, saudara ya. Kalau kepada Samuel ini kan dia datang langsung berdiri di sana dan memanggil Samuel, Samuel, saudara ya. Jadi bisa secara audible. Saya sih tidak punya pengalaman yang seperti itu ya. Pengalaman saya adalah Tuhan bicara di manusia batinia saya, saudara ya. Jadi di manusia roh saya. Setelah roh saya ini dibaharui, saudara. Saya mau katakan bahwa roh kita itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dan yang mengetahui tentang Tuhan itu adalah roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu diam di dalam roh kita. Sehingga roh itulah yang memiliki connect, saudara ya, hubungan dengan roh Tuhan dan menyampaikan sesuatu. Nah, Tuhan juga bicara melalui apa, saudara? Melalui mimpi, saudara ya. Kita lihat polanya saat Yusuf ya. Yusuf itu bermimpi, dia mimpi bahwa di masa depannya dia akan menjadi seorang pemimpin, saudara. Ada banyak mimpi, tapi mimpi yang dari Tuhan itu mimpi yang seperti apa? Saya mau memberikan contoh mimpi yang dari Tuhan apabila ada dua hal. Yang pertama, mimpi yang dimimpikan itu tiba-tiba sangat berkesan di hati kita, saudara. Tiba-tiba kita ingat, saudara. Kalau sudah apa ya mimpi saya tadi malam? Kalau sudah seperti itu mereka-reka ya sudah, itu bukan dari Tuhan, saudara. Tapi kalau kemudian ada kesan yang begitu kuat, ada kemungkinan besar itu adalah suara Tuhan. Atau yang kedua adalah mimpi itu diulangi dua kali. Sekalipun objeknya berbeda, saudara, tapi pengertiannya sama. Seperti misalnya mimpi tentang Yusuf, yang pertama kan mengenai mengenai gandum yang berdiri dan 11 daripada gandum daripada saudara-saudaranya tiba-tiba nunduk, saudara. Kemudian mimpi yang kedua adalah dia bermimpi matahari, bulan dan 11 bintang tiba-tiba sujud, saudara. Jadi mimpinya dua objek tetapi memiliki pengertian yang sama, bahwa kelak di kemudian hari Yusuf akan menjadi seorang pemimpin. Kita lihat juga mimpi yang dari Tuhan itu dialami oleh Firaun, saudara. Firaunnya bermimpi tentang dua objek tapi memiliki pengertian yang sama.
Yang pertama kan tentang bulir gandum yang berisi ada 7, saudara. Kemudian setelah itu ada bulir gandum yang tidak berisi, saudara. Tapi tiba-tiba yang tidak berisi itu menelan, saudara. Yang punya isi tapi tidak terjadi perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah bicara tentang bagaimana ya lembu yang keluar dari sungai Nil. Yang pertamanya gemuk. Kemudian setelah itu kurus ya. Yang kurusnya menelan yang gemuk tapi tidak terjadi perubahan. Dan itu membuat membuat Firaunnya tidak bisa tidur, saudara ya. Jadi itu mimpi kalau Tuhan mau bicara ya. Karena di dalam Yoel 2:28, 29 hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, teruna-terunamu, orang-orang mudamu akan mendapat apa, saudara? Mimpi. Jadi mimpi itu adalah bahasa daripada Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu bagi setiap kita. Jadi Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Tuhan juga boleh berbicara seperti ketika saya khotbah saat ini, saudara ya. Tuhan bisa bicara, saudara, kepada Anda semua. Makanya penting buat setiap kita, saudara ya, untuk menyimak tanpa melihat tentang kehebatan, kepopuleran daripada hamba Tuhan. Kalau hati kita itu terbuka, saudara, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan bisa menyampaikan sesuatu. Dan ingat bahwa satu kata dari Tuhan bisa menjadi sebuah solusi dalam pergumulan atau persoalan kita. Satu kata dari Tuhan dapat menyembuhkan, saudara, orang yang sakit. Amin, saudara. Asal kita ini benar-benar menangkap itu dari Tuhan. Kemudian Tuhan juga berbicara melalui apa, saudara? Melalui Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah isi hati Tuhan. Sekalipun ditulis oleh manusia, saudara ya, tapi itu atas ilham daripada Roh Kudus. Amin, saudara ya. Jadi Tuhan bicara melalui firman. Oleh karena itu penting buat setiap kita membaca firman itu. Firman pertama akan menjadi logos. Jadi kita jadi hafal firman misalnya. Setelah di dalam perjalanan kehidupan kita ada sesuatu pergumulan, persoalan, firman itu bisa menjadi rema, tiba-tiba muncul. Mungkin saat kita lagi ada pergumulan mengenai kebutuhan-kebutuhan ekonomi atau kebutuhan keuangan, muncul. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Dan itu yang disebut sebagai rema, karena kita baca sebelumnya. Lah bagaimana menjadi rema kalau kita belum pernah baca firman, saudara? Karena itu ya setiap kita harus bisa mendisiplinkan diri kita untuk belajar firman. Dan Tuhan juga bisa berbicara bahkan melalui hewan. Bukankah seorang Petrus bertobat oleh karena kokok ayam, saudara? Amin, saudara. Jadi berbagai macam model Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Yang menjadi persoalan, apakah kita mau mendengar dengan telinga kita dan mata rohani kita. Mari seperti seorang Samuel yang ngomong, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saya rindu untuk setiap jemaat punya kesaksian bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan. Nah itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang penting, saudara ya, perlunya mentoring. Katakan bersama, mentoring. Yang lebih keras lagi. Ya, jadi perlunya mentoring. Kita lihat di sini Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Samuel nabi hebat, tapi tidak otomatis langsung bisa tahu itu Tuhan yang bicara, saudara. Tidak otomatis. Dan perlu sebuah proses, perlu pembelajaran. Dan saya yakin setiap kita kalau hari ini belum mendengar suara Tuhan, ada kabar baik, kita dapat mendengar suara Tuhan. Kalau kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan, satu frekuensi dengannya. Mari kita lihat kapan sih Samuelnya itu bisa mendengar suara Tuhan ya. Karena dia didedikasikan, dibawa oleh maminya Hana saat dia cerai susu. Artinya sudah tidak netek lagi. Itu sudah di bait Allah, saudara. Itu sudah di bait suci. Tapi ada sebuah perjalanan tidak langsung otomatis mendengar suara Tuhan. Di next ya slide berikutnya. Di dalam ayat 1 dari 1 Samuel 3 ini dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Tapi dari King James Version-nya
Dikatakan and the child Samuel. Nah, yang tepat yang mana? Apakah waktu masih kategori anak atau sudah kategori TYC? Ya, di dalam bahasa Ibraninya kalimat muda dan child ini ya di bahasa Ibraninya ditulis sebagai nahar, saudara. Artinya dia bertumbuh menjadi remaja, belum remaja, ya masih kategori anak, tapi menuju ke posisi usia remaja. Kalau di dalam budaya IFJ ada perbedaan yang jelas ya. Kalau kelas kids itu akan sampai di kelas 6 SD, saudara. Begitu dia masuk SMP langsung join dengan TYC. Kira-kira ya sebelum dia SMP, saudara ya, usia daripada Samuel. Mungkin di sini ya seperti Charlie ya, belum SMP ya. Kelas berapa Charlie? Kelas 6. Ya, kelas 6. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dilihat saudara, karena sebuah proses yang terjadi dalam hidupnya, dia sudah di rumah Tuhan, dia di bait suci dan di mentoring. Pertamanya dia belum mengenal Tuhan, tapi melalui Imam Eli, memang usianya terpaut sangat jauh. Sekalipun Imam Elinya sudah buram matanya ya, kegemukan sudah. Tapi kita bisa melihat saat ketiga kalinya Tuhan bicara Samuel, Imam Eli langsung mengerti. Oh ya, itu berarti Tuhan yang bicara. Makanya kemudian setelah itu dituntunlah. Kalau suara itu kembali memanggil, maka katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Jadi penting bagi setiap kita untuk punya mentor, saudara. Amin. Karena kalau di mentoring, orang itu kesinambungan di dalam perjalanan hidup rohaninya akan terjaga dan menjadi seorang pemimpin. Kita lihat di dalam pola-pola yang ada di Alkitab, saudara. Dari Musa mementoring Yosua, dan Yosua menjadi seorang pemimpin yang membawa orang Israel menduduki tanah yang dijanjikan, saudara. Kita melihat dari Elia kepada Elisa, itu adalah suatu proses mentoring. Bagaimana Elisanya menjadi bujang daripada Elia. Kita lihat prosesnya terjadi seperti Tuhan Yesus mementoring 12 murid. Dan dari murid itulah yang menjadi pemimpin-pemimpin yang kelak membangun gereja mula-mula, yang menjadi soko gurunya. Makanya mentoring itu penting sekali. Katakan kiri kanan, mentoring itu penting. Saya bisa berdiri di sini karena proses mentoring. 12 tahun bersama dengan Pastor Abraham yang mementoring, saudara. Sampai akhirnya bisa menjadi seorang gembala di gereja lokal. Karena itu penting untuk jemaat ini harus punya mentor. Supaya bisa dibimbing, supaya mengalami kemajuan-kemajuan secara rohani. Dan mentoring yang paling praktis di gereja kita adalah melalui care group. Katakan care group. Jadi setiap jemaat saya mau mendorong untuk berada di sebuah care group. Karena nanti care group leadernya bisa mementor setiap anggotanya, setiap anggota daripada care group itu sendiri. Kita punya 11 care group, saudara ya. Ada 4 yang untuk yang TYC, kemudian yang 7-nya adalah care group umum. Jadi kalau belum punya care group ya harus join dengan care group. Yang mementoring care group leadernya siapa? Ya koordinator daripada care groupnya, saudara. Dan nanti yang para pengurusnya siapa yang mementoringnya? Ya tim penggembalaan. Kalau di mentoring, kehidupan rohani kita akan digaransi bertumbuh, saudara. Mengalami sebuah perjalanan pertumbuhan. Amin. Karena itu penting untuk berada di care group. Karena itu proses mentoringnya terjadi, ya. Jadi bagaimana seorang Imam Eli ya menuntun supaya Samuel ini kenal Tuhan, ya, mengenal suara daripada Tuhan. Jadi dalam perjalanannya ini puji Tuhan kalau Samuelnya sih memang masih muda, saudara.
Saya baru mendengar Tuhan itu berbicara di manusia batinia saya setelah selesai kuliah, saudara. Jadi itu hampir 30 tahun, saudara. Jadi sebetulnya belum terlambat, saudara. Bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan, ya, mendengar Tuhan menampakkan diri dalam suatu nyala api yang semaknya tidak terbakar, usianya 80 tahun, saudara. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalau hari ini mungkin kita belum bisa mendengar suara Tuhan, tapi percayalah bahwa kita dapat mendengar suara Tuhan, entah secara audible seperti Samuel ini atau melalui manusia batiniah kita. Amin, saudara ya. Itu hal yang kedua. Kemudian kita melihat hal yang ketiga. Nah, ini membedakan suara. Di dalam ayat 8 dikatakan begini, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Mari perhatikan kehidupan daripada Samuel. Saat Tuhan itu memanggil Samuel, yang dia pikirkan adalah bahwa itu suara Imam Eli. Jadi suara manusia. Jadi hari ini saya mau mendorong setiap kita dapat membedakan itu suara Tuhan, ini suara manusia. Nanti ada suara yang lain, saudara. Suara dari setan, saudara. Atau suara dari dunia roh. Kalau kita sudah bicara dunia roh, itu perlu tingkat kepekaan untuk bisa membedakan. Tapi kabar baiknya Tuhan memberikan karunia untuk membedakan roh. Nah, mari kita lihat kemungkinannya, karena Samuel ini kan udah gemuk, mata bular, duduk, saudara. Jadi kemungkinannya dia banyak memanggil Samuel, saudara. Untuk misalnya disuruh ambilkan makan, disuruh ambilkan minum, disuruh ambilkan HP misalnya, saudara ya. Seperti itu, jadi Samuel ya. Samuel, jadi Samuelnya sudah terlatih. Kalau sudah panggilan seperti itu, kira-kira Imam Elinya memanggil dia untuk sebuah kebutuhan. Makanya ketika Tuhannya sudah di sana, saudara ya, dan memanggil Samuel, dia pikirnya itu adalah Imam Eli. Makanya 3 kali. Jadi kalau setiap kita belum bisa membedakan mana ini suara Tuhan, mana ini suara manusia, yuk mari sama-sama kita mau belajar supaya dapat mendengar suara Tuhan. Nah, penting bagi setiap kita, saudara, untuk roh kita ini dibaharui terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kita ini satu frekuensi dengan Tuhan. Karena kalau sudah bicara dunia roh, itu perlu yang namanya karunia membedakan roh. Karena terkadang ya ada orang yang bisa datang, saya mendengar Tuhan berbicara bahwa Pastor Yoksin harus memberi saya 500.000. Nah, itu harus diuji, ini roh Tuhan atau ini adalah nubuat aja. Jadi ada yang bisa menubuatkan, tapi itu sebetulnya bukan nubuat, saudara. Seperti satu contoh begini, tiba-tiba ya ada orang di dalam suasana doa, dia ngomong seperti, saya melihat seekor kuda putih ya. Dan kuda putihnya ini lari dan ditunggangi oleh seseorang. Seorangnya dengan sebuah pedang terhunus. Tiba-tiba ada suara yang lain berkata, oh itu bukan malaikat Tuhan, tapi itu adalah Pangeran Diponegoro. Nah, yang seperti itu harus perlu diuji. Makanya Tuhan itu ngomong begini, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh plus kebenaran. Kenapa ditambahkan kebenaran? Untuk menguji apakah itu dari Tuhan apa enggak. Karena Tuhan tidak akan mungkin bertentangan dengan Alkitab kalau udah bicara roh, saudara. Amin, saudara. Makanya harus ditesnya melalui apa? Melalui firman, tertulis enggak. Kalau tidak tertulis dalam firman dan itu bertentangan, ya perlu untuk ditolak. Tidak perlu ragu untuk menolak bahwa itu bukan dari Tuhan. Amin, saudara. Karena itu penting buat setiap kita untuk mengalami kelahiran oleh Roh Kudus untuk menjadi manusia baru dan dibaptis di dalam air dan Roh Kudus.
Karena sekelas Profesor Dr. Nikodemus yang adalah ahli teologi disebut sebagai pengajar bagi bangsa Israel. Tuhan ngomong, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, jangankan masuk kerajaan surga, melihat kerajaan surga enggak. Karena itu penting untuk ada kabar baiknya bahwa Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kalau Tuhan udah ngomong mau memberikan hati yang baru dan roh yang baru, yuk mari kita alami hal itu. Kalau kita ini dilahirkan dari air dan roh, dari airnya melalui baptisan air, dari rohnya melalui baptisan Roh Kudus, roh ini dibaharui dan ditempati oleh Roh Kudus. Kalau tidak ditempati oleh Roh Kudus, ada roh lain yang menempati. Makanya keinginannya bukan ke hal-hal yang spiritual rohani. Kalau seseorang ditempati oleh Roh Kudus, tanda orang mengalami baptisan Roh Kudus, tanda awalnya berbahasa roh. Tapi tanda yang lainnya begitu banyak. Kalau keinginannya selalu baca firman, keinginannya selalu bersaksi, hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, itu dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau orang ngomong saya dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi malas baca Alkitab, tidak suka untuk doa, tidak suka untuk memuji, apalagi mau masuk gereja, itu bisa saya pastikan belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab kepenuhan Roh Kudus ya memang tanda-tanda awalnya berbahasa-bahasa yang baru, yang disebut sebagai glosolali, atau suatu ucapan yang suatu ucapan yang tidak beraturan, tapi penuh dengan sukacita. Jadi yang disebut sebagai utterance, suatu ucapan di mana tidak beraturan, tapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itu datang dari dipenuhi dengan sukacita, itu datang dari Roh Kudus. Setelah itu akan diikuti dengan tanda-tanda yang lain, yaitu ada buah rohnya, saudara. Amin, saudara. Dan dari sana saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus akan membuka keran bagi karunia Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Dan salah satu yang penting adalah karunia membedakan roh. Jadi ini yang bekerja ini apa? Roh Tuhan, roh hantu, saudara. Yang hanya membedakannya itu adalah orang yang punya karunia. Ada bahasa roh, pernah satu kali pertemuan, saudara. Ada tiba-tiba berbahasa roh. Tapi saya kok bahasa rohnya kok tidak membawa damai sejahtera. Dan ternyata orang itu dipenuhi oleh kuasa gelap. Perlu dilepaskan, saudara. Jadi saya mau membawa untuk setiap kita dipastikan tidak ada lagi ikatan dalam hidup kita. Tidak ada lagi roh yang lain. Kalau ada roh yang lain di hati kita, Tuhan itu tidak bisa bersatu, yang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Kalau ada roh lain dia tidak akan masuk. Jadi rohnya harus diusir, dibersihkan dulu tempatnya, yaitu roh kita untuk Roh Kudus itu tempati. Kalau rohnya sudah diusir keluar dari hidup seseorang, orang itu harus dididik di dalam kebenaran. Makanya pentingnya discipleship journey. Dan di sana pelajarannya sangat lengkap. Bicara mengenai dipenuhi Roh Kudus, ada tentang materi Roh Kudus. Tentang baptisan air, ada materi itu. Tentang pelayanan pelepasan, ada materi itu. Bahkan ada acara khusus sudah untuk memastikan supaya setiap kita boleh bersih daripada roh yang lain. Itu langkahnya, saudara. Jadi pastikan bahwa kita ini sudah menjadi lahir baru dan Roh Kudus menempati, maka kita satu frekuensi, saudara. Tapi kalau roh ini belum dibaharui, keinginannya adalah hal-hal yang duniawi. Dan roh Tuhan tidak akan ngomong di dalam manusia batinia kita. Dan kita perlu untuk mengalami sebuah proses itu. Sehingga saat dipenuhi Roh Kudus, kita diberikan karunia untuk membedakan roh. Amin, saudara ya. Di slide berikut ini, kisah tentang seorang Indian, saudara ya, yang punya sahabat di kota New York. Dan sahabatnya menerima dan diajak jalan-jalan di jalanan kota ini.
di tengah kebisingan, di tengah suasana yang hiruk pikuk oleh banyak sekali suara. Saat mereka lagi jalan, tiba-tiba sang Indian ini ngomong sebentar. Dan dia kemudian mengarahkan telinganya kepada suara di tengah hiruk pikuk itu. Dan dia berkata bahwa dia mendengar suara jangkrik. Nah, teman-teman yang di New York itu kaget. Hah? Di kota seperti ini ada jangkrik? Tapi kemudian dia mengarahkan lebih lagi dan menyeberang ke bagian seberang jalan. Dan di sana ternyata ada tumpukan material dari papan. Setelah itu papannya diangkat, benar di situ ada jangkrik. Dan dia ngomong, wah hebat benar ya bahwa kamu bisa mengetahui ada suara jangkrik dan bisa menemukan di mana jangkrik. Dan orang India yang berkata sebetulnya tergantung dua hal. Apa yang penting buat Anda dan yang kedua adalah fokus. Dan dia memberikan contoh mengambil dari dalam sakunya beberapa koin dan dilemparkan ke aspal, saudara. Dilemparkan di jalan dan itu menimbulkan bunyi yang gemerincing. Tiba-tiba banyak orang yang menoleh. Nah, berarti itu adalah hal yang penting. Nah, sebetulnya untuk kita bisa peka dengan suara Tuhan tergantung daripada kebiasaan kita. Seperti orang Indian ini kan udah terbiasa mendengar suara jangkrik. Gimana sih suara jangkrik? Mungkin Pak Fendi bisa menjelaskan karena berada di sebuah lokasi yang banyak jangkriknya. Ya. Jadi seperti apa? Karena sebuah kebiasaan. Lah kalau kita tidak terbiasa baca Alkitab, memuji Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan? Karena itu atmosfer di sekeliling kita harus atmosfer ilahi, saudara. Itu seperti radio harus satu frekuensi. Katakan sekali lagi kiri kanan, satu frekuensi. Yang berikut saudara, yang terakhir. Firman-Nya yang membuat bising. Firman-Nya membuat bising. Dikatakan di ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Kenapa menjadi bising, saudara? Karena di ayat 13 dan 14. Dikatakan begini, sebab telah aku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Itu kalau sudah urusannya mengenai dosa. Karakteristik firman itu di dalam 2 Timotius 3:16 mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang di dalam jalan kebenaran. Itu karakteristik firman. Kalau ada satu kesalahan atau perbuatan dosa atau tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, firman-Nya akan membawa kepada pertobatan, saudara. Tapi ini ironis sekali, saudara. Yang bersalah itu siapa? Yang bersalah itu anak-anaknya, ya. Tindakan daripada anak-anaknya yang tidur dengan perempuan di bait suci. Kemudian saat orang Israel datang untuk mempersembahkan korban, dia mau yang mentanya saja. Ya, yang mentanya aja, yang mentanya. Nggak usah dipersembahkan, mentanya saja. Dan itu kesalahan untuk anak-anaknya. Tetapi ditimpakan kepada Imam Eli, maka dosanya tidak bisa dihapus dengan korban persembahan. Oleh karena apa? Oleh karena acuh tak acuh. Oleh karena tidak membimbing. Oleh karena tidak memarahi. Memarahi itu penting. Kalau anak kita itu sudah melenceng dari kebenaran firman, perlu harus dicambuk. Pepatah lama berkata, di ujung cambuk, di ujung cemeti ada emas. Saya pernah memukul Paula, saudara, dan ngomong di ujung cemeti ada emas. Dan dia, Dedi, mana emasnya? Ditanya seperti itu. Itu maksudnya, pengertiannya begini. Kalau Paula dididik, akan menjadi orang yang berjalan di jalan-jalan yang benar.
Jadi kalau salah ya harus diajar. Karena firman ini terus terang menggetarkan saya. Menggetarkan. Jangan sampai oleh karena abai, acuh tak acuh. Oleh karena terlalu sayang, terlalu untuk dimanja. Kalau Pastor Tine sih memang tegas sekali. Kalau enggak nimbole sudah. Tapi kalau sayanya yang terkadang banyak komprominya. Dan ini menggetarkan karena berbicara sangat kuat. Jangan sampai saya dipersalahkan Tuhan karena tidak menegur. Jangan sampai saya dipersalahkan dan dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Karena sekalipun konteksnya di perjanjian lama, di perjanjian baru pun ada dosa yang tidak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus salah satu, mendustai Roh Kudus. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang kedua apa? Kalau tidak mengampuni orang lain. Siapa sih yang tidak punya kesalahan? Pasti ada kesalahan. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi karena itu jangan simpan kebencian di hati kita. Amin, saudara. Nah, mari firman itu membuat bising karena untuk membawa hati kita untuk balik kepada Tuhan. Amin, saudara. Membawa kita untuk balik kembali kepada Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi kalau ada perkataan yang begitu keras, ada nabi yang menegur kita, maka berbahagialah orang yang kuhajar dan kutegur. Karena itu tanda cinta kasih Tuhan. Amin. Jadi membuat bisingnya untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Saya menutup dengan kisah berikut ini. Setelah itu kita akan masuk ke perjamuan kudus. Namanya adalah Joshua Bell. Seorang pemain biola kenamaan. Pemenang penghargaan Grammy Award. Dan di suatu malam dia membuat sebuah konser. Konsernya tiket per orangnya $200, setara dengan 3 juta satu tiket. Dan 2 hari setelahnya dia memainkan lagu dari Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach itu adalah komposer kenamaan, saudara ya. Di sebuah stasiun kereta api dengan biola yang usianya sudah ratusan tahun dengan harga 55 miliar, saudara. Itu harga biolanya 55 miliar. Karena biolanya biola merek Stradivarius. Itu biola termahal di dunia. Dan ketika dia memainkan dari 1097 orang yang lewat, saudara. Jadi bahkan dihitung, saudara. Hanya 7 yang berhenti dan mau mendengar. Ada beberapa yang lempar koin, saudara. Dikumpulkan nilainya hanya $32,17. Kecil sekali. Dan dari 32,17 itu hanya satu orang memberi $20. Orang ini adalah orang yang tahu kenal bahwa itu adalah Joshua Bell. Padahal dia mainkan musik yang indah. Saya mau beritahu, terkadang kita seperti itu. Tuhan memperdengarkan musiknya yang indah. Tuhan memperdengarkan suaranya yang merdu, suaranya yang membawa kita di dalam suatu tuntunan. Tapi kita menjadi kebanyakan orang yang acuh tak acuh. Hanya lewat saja. Nah, hari ini seperti Joshua Bell yang hanya disaksikan oleh 7 orang dari 1097 orang. Kita menjadi 7 di antaranya. Amin, saudara. Untuk bisa mengarahkan telinga kita terhadap apa yang ingin Tuhan sampaikan. Kalau ini yang terjadi, kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Samuel. Sampai akhir hidupnya tidak ada firman yang disampaikan melalui Samuel yang gugur. Tuhan dapat berbicara kepada setiap kita. Tergantung kita mau mendengar apa tidak. Mari siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya